Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aulia Sufiatul Nur Saada dengan NPM 213521010 dari Ilmu Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya modal yang ada pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis. Pada saat mendirikan atau memperluas suatu perusahaan, tentunya perusahaan harus mengetahui seberapa besar biaya yang diperlukan perusahaan tersebut. Salah satunya yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu biaya modal. Biaya modal merupakan salah satu unsur penting yang perlu dipertimbangkan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Hando Mardianto pada tahun 2009, halaman 234, biaya modal adalah tingkat imbal hasil minimum yang harus diterima oleh investor sehingga investor bersedia menandai satu proyek pada tingkat risiko tertentu. Jadi, biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau yang disebut biaya modal individual. Biaya modal individual dihitung di tiap jenis modal, namun apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dapat dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau BACC dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal individual terdiri dari 4 jenis biaya, yaitu biaya modal hutang jangka pendek, yang kedua ada biaya modal hutang jangka panjang, yang ketiga ada biaya modal saham preferen, yang terakhir yaitu biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal hutang jangka pendek menurut Fahmi 2015 165, hutang jangka pendek merupakan hutang yang waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Rumus untuk menghitung biaya modal jangka pendek yaitu KT sama dengan KB dalam kurung 1 kurangi T. Dengan keterangan KT yaitu biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB biaya hutang pendek biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T yaitu tingkat pajak. Yang kedua ada biaya modal hutang jangka panjang. Menurut Irham Fahmi 2015 167, hutang jangka panjang sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Hutang jangka panjang terdiri dari hutang bank dan obligasi hipotek. Rumus untuk menghitung biaya modal jangka panjang yaitu 1 tambah dalam kurung N besar kurangi N besar B kecil tutup kurung. KD sama dengan N kecil per N besar B kecil plus N besar per 2. Dengan keterangan 1 sama dengan bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah. N besar adalah harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. NB sama dengan nilai bersih penjualan obligasi, dan N kecil yaitu umur obligasi. Yang ketiga ada biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham preferen. Biaya modal saham preferen berupa dividen yang besarannya tetap, dan rumus dari biaya modal saham preferen yaitu KP sama dengan D besar P kecil per P besar N kecil. Dengan keterangan KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen saham preferen, dan PN adalah harga saham preferen saat penjualan, biaya, dan penerbitan. Yaitu biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Yaitu yang pertama ada biaya modal saham biasa, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Rumusnya yaitu K besar E kecil sama dengan dalam kurung D1 per P kosong tutup kurung tambah G, yang dimana KE sama dengan biaya modal saham biasa, D1 sama dengan dividen yang diharapkan pada tahun pertama, P kosong harga pasar saham sekarang, dan G yaitu pertumbuhan dividen saham per tahun. Paling terakhir yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC menurut Farah Margareta 2007 152 adalah rata-rata biaya dari berbagai komponen modal suatu perusahaan. Rumusnya yaitu WACC sama dengan dalam kurung W besar D kecil kali K besar D kecil dalam kurung 1 kurangi TAX tutup kurung tambah dalam kurung W besar P kecil kali K besar P kecil tutup kurung sama tambah
W besar R kecil kali K besar R kecil tutup kurung tambah W besar E kecil kali K besar E kecil tutup kurung. Yang dimana keterangannya yaitu WA sisi adalah biaya modal rata-rata tertimbang WD sama dengan proporsi hutang dari modal, WP sama dengan proporsi saham preferen dari modal, WR sama dengan proporsi saham laba yang ditahan dari modal, WE sama dengan proporsi saham biasa baru, dan KD sama dengan biaya hutang, KR sama dengan biaya laba yang ditahan, KP sama dengan biaya saham preferen, dan KE sama dengan biaya saham biasa baru. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.